Halo Sobat Fish Flash News. Gimana nih kabar kalian? Semoga di masa pandemi kayak gini kita tetap sehat-sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, serta jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kali ini ada yang baru loh dari Fish Flash News. Yap, kita akan nge-podcast. Jadi, podcast sesi pertama kali ini kita akan bahas mengenai keanekaragaman dan konservasi ikan lokal atau endemik. Tapi kata patah nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, kenalin dulu, aku Desi Ramadhani dari Divisi Reporter. Nggak tanggung-tanggung nih, kali ini kita ditemani langsung sama salah satu dosen dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Erlangga. Beliau ini memang sering melakukan penelitian terhadap ikan-ikan endemik yang ada di Indonesia. Nah, siapa lagi kalau bukan Dr. Feril Hasan, SPI MP. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Ya, Pak, semoga selalu diberi kesehatan dan keluarga juga teman-teman terdekat selalu diberi kesehatan serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Kali ini kita kan mau berdiskusi mengenai keanekaragaman dan konservasi ikan lokal atau endemik ya, Pak. Biasanya dalam keanekaragaman itu kan ada ikan invasif dan juga ikan endemik. Nah, apa sih Pak perbedaan dari ikan invasif dan juga ikan endemik? Jadi begini, memang di masyarakat ya atau bahkan di kalangan peneliti memang terjadi mispersepsi antara definisi ikan lokal atau ikan natif, kemudian ikan asing, dan kemudian ikan endemik. Secara umum sebenarnya dibagi tiga itu, ikan lokal, ikan endemik, ikan asing begitu. Nah, kalau kita sudah bisa memahami secara terminologi dari ketiga topik besar itu, maka gampang untuk mengidentifikasinya. Pertama memang kita coba dulu definisi dari ikan lokal atau ikan natif. Jadi ikan lokal itu adalah ikan yang memang sejak awal evolusi atau sejak terbentuknya wilayah tersebut, ikan itu sudah mendiami lokasi itu tanpa campur tangan manusia. Jadi dia secara natural sejak terbentuknya lokasi tersebut, ikan itu sudah ada. Itu yang disebut dengan ikan lokal. Nah, sedangkan ikan lokal itu tidak terbatas pada geografi definisinya. Misalnya ikan lokal Jawa. Nah, berarti dia itu ada di Jawa, tapi dia juga memungkinkan juga ada di Sumatera. Ada juga dia itu di Kalimantan. Misalnya dalam satu spesies, ikan lokal itu ada di banyak lokasi. Nah, itu kalau ikan lokal. Dan dia memang tidak didatangkan oleh manusia. Misalnya ikan tawes ya, ikan tawes di Jawa ada, di Sumatera ada, di Kalimantan ada. Nah, itu ikan ini memang asli berada di tiga lokasi itu tanpa campur tangan manusia. Dan berikutnya adalah ikan endemik. Kalau ikan endemik sebenarnya adalah bagian dari ikan lokal, tapi secara definisi dia itu lebih spesifik. Ada semacam klausul khusus ya dalam definisi ikan endemik itu, dia terbatas pada geografi yang terisolir atau terdapat pada lokasi yang terbatas. Nah, lokasi yang terbatas itu bisa dirinci, bisa sebuah pulau, bisa sebuah cekungan, atau bisa sebuah sungai. Nah, sungai pun bisa dipartisi lagi, sungai bagian hulu, bagian hilir, atau bagian tengah. Nah, ikan endemik itu dia hanya ada di lokasi itu secara spesifik terisolir dari daerah lain. Misalnya ikan endemik Jawa, dia berarti hanya ada di Jawa, dia tidak ada di Sumatera, dia tidak ada di Kalimantan atau di daerah lain, berarti dia hanya ada di Jawa. Atau lebih spesifik lagi, dia ikan endemik Sungai Berantas, dia itu sudah di Jawa,
Nah, di Jawa diklasifikasikan lagi, dia endemik berantas. Artinya apa? Meskipun di Jawa, dia hanya ada di Berantas, tidak ada di Bengawan Solo, tidak ada di Citarum, tidak ada di Cisadane, dia tidak ada. Bahkan mungkin lebih spesifik lagi, ikan ini adalah endemik hulu Sungai Berantas. Berarti dia tuh hanya ada di hulu, tidak ada di hilir. Meskipun dalam satu sungai, dia tidak ada di hilir, tidak ada di tengah. Dia itu hanya ada di hulu, begitu. Nah, istilah endemik itu artinya dia spesifik pada lokasi yang terisolir, begitu. Lalu kemudian ikan kita sebut juga ikan asing. Nah, ikan asing itu banyak sekali definisinya, bahkan dalam tataran peneliti itu mengatakan ikan asing adalah ikan yang berasal dari luar Indonesia, yang sebenarnya itu kurang tepat. Ikan asing itu juga harus memahami distribusi ikan itu secara geografis lah. Artinya memang ikan itu ID, identitas ya, anggaplah KTP dari ikan itu bukan negara sebenarnya. Bukan negara, bukan provinsi, bukan administratif, tapi lebih ke geografi. Misalnya ikan lele ya, ikan lele lokal lah, ikan gabus. Ya, kita semua tahu itu ikan kita, ikan lokal ya. Tapi itu adalah ikan lokal Indonesia bagian barat. Dia itu ada di Sumatera, ada di Jawa dan Kalimantan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, tapi dalam Indonesia itu kan dia terbagi dalam beberapa segmentasi geografi ya, anggap saja seperti itu. Ada segmentasi di Asia, ada peralihan, ada Australia. Indonesia itu kan terletak di dua benua itu. Jadi misalnya ikan gabus itu memang dia natif atau lokal Jawa, lokal Sumatera, lokal Kalimantan, tapi dia tidak lokal di Sulawesi, dia tidak lokal di Papua. Jadi misalnya ikan ini kita kirim ke Papua, kita kirim ke Sulawesi, itu menjadi ikan asing, meskipun secara administratif dia ikan Indonesia. Nah itu berbeda lagi. Lebih-lebih misalnya ikan yang dari Afrika itu secara administratif sudah ikan asal benua lain, lalu didatangkan ke Indonesia itu sudah jelas ikan asing. Bahkan ikan Indonesia sendiri pun secara administratif ikan yang ada di sisi sebelah barat kepulauan lalu dipindah ke sisi timur itu sama saja dengan kita melakukan introduksi ikan asing. Nah, seperti itu. Jadi definisi-definisi itu memang harus dipahami begitu loh. Jadi meskipun secara administratif kita mengetahui beberapa ikan itu memang ikan Indonesia, tapi tidak serta-merta kita harus bisa meletakkan ikan itu sembarangan begitu ke lokasi yang secara wilayah masih Indonesia begitu. Untuk contohnya sendiri Pak, seperti ikan endemik dan juga ikan invasif itu contoh spesiesnya apa saja ya Pak? Ya kita yang mudah-mudah saja, misalnya ikan banyak sih sebenarnya. Nah misalnya ikan baung ya, ikan baung kalau teman-teman ngerti, kalau bahasa orang Jawa Timur ikan rengki. Nah ikan baung itu adalah maskotnya Kota Mojokerto. Nah, maskotnya Kota Mojokerto itu ikan ini dia endemik Jawa, dia hanya ada di Jawa begitu. Ikan baung juga ada di Sumatera, di Kalimantan juga ada, tapi spesies lain begitu. Jadi kita tidak bisa memindahkan ikan baung yang ada di Jawa kemudian dipindahkan ke Sumatera begitu. Kita melakukan budidaya, misalnya budidaya ikan baung karena ada permintaan di Kalimantan, kita serta-merta mengirimnya ke sana lalu melepaskannya ke perairan umum. Nah, itu tidak dikehendaki begitu. Banyak contohnya selain ikan baung itu salah satu contohnya lagi misalnya ikan arwana lah. Ikan arwana itu sebenarnya arwana silver kan dari Amerika Latin begitu. Tapi kemudian beberapa ekor kita lepas ke perairan kita, meskipun itu ikan mahal ya, kita tidak menilai itu sebagai ikan mahal, tapi itu adalah sebuah praktek yang seharusnya dilarang begitu, melepaskan ikan-ikan yang berasal dari luar teritori. Seperti yang kemarin rame itu kan di
di daerah Mojokerto itu kan Arapaima itu kan ya kasus dulu kan rame masuknya ikan Arapaima ke perairan Sungai Berantas. Nah, itu kan juga salah satu bentuk pelanggaran sebenarnya. Gitu. Wah, iya Pak. Ya sih Pak, kebetulan saya orang Mojokerto juga sempat dengar terkait ikan Arapaima yang masuk ke Sungai Berantas. Nah, kalau berbicara mengenai ikan endemik ya Pak, seringkali itu kan ikan invasif ini menjadi salah satu faktor kenapa ikan endemik di Indonesia itu punah begitu Pak. Nah, sebenarnya terkait hal tersebut ya Pak, di Indonesia itu kan ikan endemiknya melimpah, tapi apakah dari kebanyakan mereka itu banyak yang masuk ke red list Pak? Itu kalau iya misalnya ikan apa saja ya Pak? Apakah juga banyak yang masuk red list ternyata Pak? Ya, sebenarnya hampir semua ikan-ikan natif kita masuk kategori red list. Tapi kan IUCN red list itu kan juga ada kategorinya. Kategori mulai dari resiko rendah sampai dia itu rentan, sampai dia itu endanger begitu loh. Sangat kritis begitu. Memang ada. Jadi kategori dari IUCN Red List itu bermacam-macam. Jadi memang dari ikan yang mulai populasinya banyak, populasinya melimpah, dari ikan sampai ikan yang langka itu ada di situ. Itu kan hanya sebagai media atau assessment lah, penilai untuk mengetahui status keberadaan. Dan tidak hanya ikan, itu hampir semua hewan ada di sana. Mulai dari yang katakan ikan yang tidak terkenal pun ada di sana begitu. Sampai ikan yang paling langka ada begitu. Ada kategorinya begitu. Sebenarnya faktor-faktor apa aja sih Pak yang menyebabkan ikan endemik di Indonesia ini terancam punah begitu Pak? Paling ekstrim sebenarnya perubahan lingkungan sebenarnya. Itu yang paling ekstrim menyebabkan punahnya populasi ikan itu secara destruktif tuh karena berubahnya fungsi lahan, terutama ya pencemaran, mulai dari pencemaran sampai perubahan fungsi sungai yang sudah tidak natural lagi, misalnya pembangunan bendungan, pembangunan waduk. Sebenarnya itu kan ya memang bisa dikatakan itu adalah hajat orang banyak begitu, tapi ya di satu sisi pembangunannya tidak ramah lingkungan kita. Jadi hanya sekedar dibendung, tidak memiliki fishway atau jalan ikan, sehingga ikan yang membutuhkan migrasi dalam siklus hidupnya dia terputus. Misalnya ikan yang dia itu harus migrasi ke daerah hulu untuk bertelur, katakan seperti salmon, cuman di Indonesia tidak ada salmon. Tapi memang di beberapa ikan itu ada yang dia tuh harus beruaya begitu dari hulu ke hilir. Nah, ketika terjadi pembatasan secara fisik berupa bendungan, maka ikan itu tidak bisa, terputuslah siklus hidupnya. Yang harusnya bertelur jadi dia tidak bisa bertelur, atau bertelur tapi tidak maksimal jadinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua memang salah satunya juga pencemaran. Memang pencemaran itu sangat destruktif sekali karena dia mulai merusaknya itu tidak langsung ke ikan, tapi dia tuh mulai dari organisme mikroskopisnya dulu, mulai dari planktonnya, komposisi plankton, bentos, itu kan yang musnah pertama kali kan itu. Baru kemudian ikan-ikan kecil, selanjutnya adalah ikan-ikan yang lebih besar gitu. Jadi, nah itu yang paling ekstrim. Nah, yang berikutnya adalah masuknya ikan asing. Itu yang membuat menjadi kompetitor bagi ikan-ikan kita, berebut wilayah, berebut makanan, sebagai pesaing begitu. Jadi ikan kita tidak cukup tangguh untuk bersaing dengan ikan-ikan yang sudah hybrid begitu kan. Ikan hybrid itu kan termasuk ikan asing yang memang didesain agar dia itu tahan banting, didesain agar dia itu tahan terhadap perubahan lingkungan. Nah, ketika terjadi perubahan lingkungan, ikan lokal mati, tapi ikan hybrid ini masih bertahan. Nah, selain itu juga dari segi ransum makanan mereka itu sangat bervariatif.
Makanya ikan hybrid itu nafsu makannya memang sangat tinggi mereka. Bahasa Jawanya geragas begitu ya. Jadi ikan-ikan lokal nggak kebagian makanan akhirnya karena sumber daya resources di sana ya dimakan oleh ikan-ikan asing itu. Selain predasi ya, kalau predasi jelas, pemangsaan jelas. Pemangsaan secara langsung. Nah, terkait tadi kan ada penyebabnya juga ikan invasif ya Pak, salah satunya. Nah, di Indonesia sendiri itu Pak, upaya yang saat ini untuk dilakukan untuk mengelola konservasi ikan endemik dan juga mengelola masuknya ikan invasif itu seperti apa ya Pak, upayanya yang sudah dilakukan begitu Pak? Ya memang begini, kita membicarakan ikan invasif dengan ikan lokal sebenarnya itu kita ada dua mazhab ya, dua aliran ya. Kalau kita berbicara tentang ikan lokal, kita berbicara tentang konteks konservasi begitu. Tapi kalau kita berbicara tentang ikan asing itu adalah konteksnya lebih banyak ke budidaya. Nah, dua hal ini memang tidak sulit untuk bertemu. Ya, memang sulit untuk bertemu. Jadi yang di sektor konservasi mereka itu ingin tetap lestari, tapi juga di satu sisi kita tidak bisa menutup mata bahwa kita juga butuh pangan begitu. Ada mulut-mulut atau perut-perut yang harus kita isi dengan protein. Dan itu sejauh ini masih bisa dipenuhi oleh ikan-ikan asing. Nah, ikan-ikan lokal kita tidak cukup kompetitif untuk mensubstitusi ikan-ikan tersebut, karena memang ikan-ikan komoditas budidaya, ikan-ikan asing memang didesain mulai dari level genetik sampai ya tataran yang lebih besar begitu, memang didesain untuk produksi begitu, pertumbuhannya cepat. Dia itu nafsu makannya sangat baik, tahan terhadap penyakit. Itulah yang membuat dia itu sangat penting untuk kebutuhan protein hewani bagi masyarakat begitu. Ada dua hal yang memang tidak bisa bertemu. Satunya ingin lestari, tapi satunya ada perut yang harus diisi begitu. Ya, ini memang yang lebih bijak. Memang kita ada di tengah-tengah sebenarnya. Artinya apa? Keragaman spesies kita itu tetap kita lestarikan, tapi budidaya kita juga kontrol begitu. Tidak serta merta kita melakukan teknis budidaya atau proses budidaya yang sembarangan begitu. Banyaknya kan kita sembarangan begitu kan budidaya. Kita memiliki ikan afkir yang sebenarnya ikan afkir itu kalau di luar negeri misalnya itu kan dimusnahkan. Tapi di kita ikan afkir itu kita buang ke perairan umum begitu. Nah, ini yang berbahaya begitu. Sebenarnya kita tidak bisa menutup mata budidaya itu tetap harus ada, harus eksis. Budidaya ikan asing harus ada begitu. Tapi dalam penerapannya memang kita harus ambil jalan tengah. Kita tidak boleh melakukannya di perairan terbuka, semuanya harus tertutup begitu. Yang ikan lokal kita tetap jaga. Nah, itu. Berarti ikan lokalnya ini tetap dijaga dan juga ikan invasifnya ini bisa dibudidayakan begitu ya Pak? Karena untuk pemenuhan kebutuhan protein seperti itu ya Pak. Berarti ya. Berarti kalau ada statement yang menyatakan bahwasannya mungkin ikan invasif ini perlu dimusnahkan supaya dapat menjaga biodiversitas dari ikan lokal itu sendiri, itu bagaimana Pak menurut Pak Feril? Sebenarnya dimusnahkan dia itu yang berada di perairan terbuka, nggak ada masalah dimusnahkan di daerah perairan terbuka. Tapi kalau ada di kolamnya petani ya jangan dimusnahkan, itu nanti bisa berbahaya, bisa timbul konflik kan begitu. Ketika dia ada di perairan terbuka ya sebenarnya silakan saja kita musnahkan. Ya dalam artian kita tangkap begitu, bukan dimusnahkan dengan kita racun atau apa ya. Kalau diracun kan ikan lainnya juga ikut mati. Ya memang kita harus tangkap. Tidak ada cara lain penanggulangannya begitu. Nah, di sini timbul pertanyaan, kenapa nggak budidaya ikan lokal saja? Nah, ini sangat panjang sekali pembahasannya, karena ya ikan lokal itu memang banyak kendala yang kita hadapi. Pertama, langsung saja kita
proses budidayanya ya. Ikan-ikan lokal itu membutuhkan proses budidaya yang relatif lebih panjang daripada ikan-ikan hybrid. Karena memang ikan lokal kan natural. Dia natural, tidak ditambahi unsur-unsur maksud saya modifikasi genetik atau persilangan, hibridisasi, tidak ada itu kalau ikan lokal. Tapi kalau ikan konsumsi kita dengan dengan berpacu dengan teknologi ya kita bagaimana caranya menciptakan ikan yang paling oke begitu untuk performanya. Sedangkan ikan lokal contohnya ya kita ikan lele misalnya, ikan lele dumbo itu kita kalau pelihara itu kan ikan hybrid. Itu 3 bulan kita bisa dapat panen. Tapi kalau ikan lokal, lele lokal kita butuh 8 bulan untuk panen. Dan ada selisih katakanlah 5 bulan. Dari segi ekonomi sudah tidak untung budidaya ikan lokal begitu. Jadi karena harus ada mulut yang harus diberi makan, maka orang lebih memilih untuk memelihara lele dumbo. It's okay, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi selama pemeliharaannya itu tidak di tempat terbuka, selama pemeliharaannya itu komitmennya di daerah yang sudah diisolasi dari perairan terbuka begitu. Pak, nah terkait perairan terbuka ya Pak, ini ada titipan dari teman-teman reporter, ada pertanyaan Pak. Jadi beliau itu pernah membaca di suatu jurnal yang menyebutkan bahwa ada suatu adat istiadat di daerah Danau Toba. Nah, adat istiadat tersebut itu memiliki persyaratan seperti ikan batak, Neolisocilus tienamanani yang wajib tersedia untuk acara adat. Sehingga dilaporkan sampai saat ini ikan batak tersebut sudah hampir punah, bahkan jarang ditemukan. Sedangkan kita kan tidak bisa melarang adat istiadat mereka, Pak. Menurut Bapak sendiri, kalau seperti itu apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah supaya masyarakat tetap dapat menjaga kelestarian ikan batak tersebut, Pak? Itu seperti sebenarnya memang tidak ada cara lain selain domestikasi. Domestikasi adalah penangkaran ikan batak itu kan ikan masir ya. Jadi dia dari genus Neolisocilus atau genus Thor. Sekarang sudah banyak pembenihannya. Ya mau tidak mau memang kita pemerintah di sana memang mau tidak mau harus menggalakkan proses domestikasi supaya pemenuhan kebutuhannya untuk tujuan adat itu tidak bergantung pada alam begitu. Acara anggaplah kalau dulu zaman mungkin tahun 80-an hajatannya mungkin hanya di 2 titik ya. Sekarang kan hajatannya mungkin di setiap desa ada hajatan, butuh ikan setiap beberapa minggu sekali kan. Kalau ditangkap terus kan tidak sustainable ya. Mau tidak mau harus dilakukan proses budidaya begitu. Terkait konservasi sendiri ya Pak, apakah ada persyaratan tertentu Pak dalam menentukan wilayah konservasi untuk ikan endemik tersebut? Ya memang harus ada. Pertama kan kita harus melakukan kajian studi kelayakan namanya ya, analisa studi kelayakan lingkungan. Jadi paling gampangnya lah kita itu harus melihat apakah perairan tersebut cocok untuk hidup dari beberapa spesies ikan. Jadi paling tidak ada standar baku mutunya mulai dari yang paling rendah saja, yang paling simpel saja, misalnya mulai dari DO, pH, suhu, dan kecerahan dan lain-lain, kelimpahan plankton. Nah itu kan kedalaman, arus, itu kan hal-hal yang perlu, hal-hal dasar yang perlu diketahui untuk menilai sebuah lokasi apakah itu cocok dengan sebagai tempat relokasi dari beberapa jenis ikan. Nah, contohnya kan banyak kita di Jawa, salah satunya di Blitar itu kan ada kawasan konservasi ikan suaka ikan Baderbang. Nah di sana itu kelompok masyarakat di sana itu membuat sebuah kawasan di mana kawasan itu terhindar dari pencemaran, terhindar dari aktivitas fishing yang ilegal, sehingga lokasi itu ideal untuk sebagai lokasi relokasi dari
beberapa spesies ikan begitu. Jadi tidak serta-merta kita ada ikan, ada perairan begitu, langsung kita tebar ikan, nggak bisa seperti itu. Percuma, nanti ikannya mati juga. Nah, sebelum itu memang studi kelayakan lingkungan kita harus kaji. Pak Feril ini kan sering melakukan penelitian ya Pak terhadap ikan-ikan endemik yang ada di Indonesia. Nah itu ketika menentukan ikan ini tuh sudah punah, itu parameter apa Pak yang digunakan gitu Pak? Sebenarnya banyak parameter yang bisa kita gunakan. Itu adalah pertama kita bisa observasi langsung. Yang kedua kita bisa mengacu pada asesmen yang sudah ada di jurnal-jurnal yang sudah beredar. Karena kadang tidak sinkron antara data yang sudah beredar di katakanlah di IUCN Red List dengan fakta lapangan begitu. Ikan yang sebenarnya dianggap punah kadang masih ada di lapangan begitu. Atau bahkan ikan yang sudah tidak ada di lapangan itu ternyata di database itu masih dianggap ada. Nah, ini memang paling pas adalah kita itu harus observasi langsung gitu. Observasi langsung dalam artian kita bisa melakukan sampling. Sampling itu tidak harus kita melakukan sendiri sebenarnya. Ini kadang kan kita mau sampling berat begitu ya. Kita bisa mendatangi di tempat-tempat pendaratan ikan. Kita bisa bahkan kita bisa mendatangi tempat ke restoran-restoran yang biasanya memasuk ikan-ikan. Misalnya ke tempat-tempat penampungan ikan, tempat-tempat lokasi pemancingan, itu adalah lokasi potensial untuk mengetahui keberadaan spesies itu. Dan satu lagi adalah biasanya di pedagang ikan hias. Nah, sekarang kan ikan hias itu tidak terbatas pada ikan eksotis ya. Sekarang kan lagi marak juga yang dijual adalah ikan-ikan lokal. Nah, biasanya para pedagang itu punya database. Ikan ini berasal dari mana, mereka melakukan rincian lokasinya dari mana, dikirim dari mana. Nah, di situ kita bisa mengamati ikan ini apakah masih ada sih yang ada di alam. Jadi kita sebenarnya tidak harus melakukan langsung kita turun ke sungai mengambil ikannya pakai pancing atau serong, tidak mesti seperti itu. Ya, ada tangan-tangan yang bisa kita manfaatkan, terutama di masyarakat. Kalau berdasarkan yang Pak Feril sudah teliti selama ini Pak ya, apakah banyak Pak ikan endemik yang sudah memang banyak yang punah begitu Pak? Ya banyak sekali. Bahkan kalau di Jawa itu lebih gampang menyebutkan ikan yang sudah punah daripada ikan yang masih ada. Lebih gampang menyebutkan ikan yang sudah punah daripada ikan yang masih ada. Itu kalau di Jawa. Berarti wilayah Jawa ini Pak ya sangat mengancam kelestarian. Karena Jawa kan pulau terpadat di dunia. Jadi kepentingan terhadap lahan itu sangat kuat di sana. Misalnya kita katakanlah pembangunan bendungan itu kan hajatannya orang jutaan gitu, terkait dengan pengairan sawah gitu. Tapi ya pembangunannya kan tidak ramah lingkungan begitu. Ya jadi paling crowded kan memang Jawa, di mana-mana ada penduduknya ya. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak seharusnya sikap kita sebagai mahasiswa atau generasi muda untuk melestarikan ikan endemik yang ada di Indonesia? Khusus biasanya khusus mahasiswa ya. Jadi saya itu sebenarnya menginginkan mahasiswa itu mulai melakukan riset itu tidak terbatas, riset percobaan katakanlah. Riset percobaan itu tidak terbatas pada ikan nila lele, ikan mas pati, nila lele, ikan mas pati. Nah, seperti itu ribuan skripsi mungkin ada. Nah, coba kita sedikit melirik ke ikan yang ada di sekitar kita sebenarnya. Misalnya di Surabaya kan sungainya apa sih? Sungai Berantas kan di Surabaya ya. Ikannya banyak sekali, masih yang tersisa masih ada. Nah, beberapa di antara mereka ya kita coba cari tahu. Kita coba dia itu digunakan sebagai objek penelitian. Dengan begitu kan ikan ini menjadi familiar begitu di tataran fakultas katakanlah, menjadi familiar sehingga mahasiswa akan terbiasa menggunakan
ya cintai produk Indonesia kan begitu ya. Jadi terbiasa menggunakan ikan-ikan lokal untuk bahan skripsi. Ini harapannya seperti itu. Selama ini kan kalau nggak lele, nila, memang mudahnya seperti itu. Kita beli lele mudah, beli nila mudah. Cuman kan ya kita kalau ingin tampil beda begitu kan ya memang harus ada effort, upaya sedikit lah agar kita itu sedikit berbeda penelitian dengan misalkan universitas lain begitu. Kalau selama ini kan kalau nggak nila pati paling mentok ya gurami kan begitu. Coba kita riset ikan sili gitu kan, itu kan wah ini menarik begitu kan. Yang tahu nanti tidak hanya informasi untuk mahasiswa, bahkan dosen pun juga ikut belajar di situ, ikut belajar juga akhirnya. Terkait penelitian ikan yang masih belum familiar ya Pak, itu mungkin karena memang untuk ikannya sendiri sulit didapat gitu Pak, itu gimana ya Pak? Ada tips? Sebenarnya tidak sulit sih, kalau kita mau sedikit usaha kita bisa salah satunya ya di Umbulan, di BPI Umbulan itu kan banyak juga ikan-ikan yang sudah bisa ditangkarkan. Selain itu juga kita bisa mencoba ke pedagang ikan hias. Di Gunung Sari itu kalau kita mau ke sana, ikan-ikan lokal kita sudah banyak yang dijual bebas di sana. Jadi mulai kita mengenal salah satunya yang tadi ikan batak gitu ya. Di Berantas itu ada ikan batak. Nah, di Gunung Sari ada yang jual. Nah, itu kenapa kita tidak mencoba untuk mengulik sedikit tentang keberadaan mereka, itu kan lumayan. Jadi memang penelitiannya memang tidak akan terlalu dalam, tapi mungkin kebaharuannya karena objeknya baru begitu. Objeknya baru, tapi mungkin dari segi penetrasi terhadap materi memang tidak akan terlalu dalam karena memang objeknya baru begitu. Tapi kalau ikan lele, ikan nila mau cari dari molekuler sampai ke detail-detailnya ada di referensi begitu. Tapi misalnya di ikan batak begitu yang ada di Sungai Berantas belum ada informasinya. Nah, itu kan peluang supaya kita itu mengisi di situ. Terima kasih banyak ya Pak Feril. Ini masukan untuk kami yang masih belum persiapan skripsi bisa. Untuk sahabat FFN. Nah, apakah ada tips Pak terkait kan konservasi ya Pak? Apakah ada tips-tips atau pesan dari Bapak untuk generasi muda yang memiliki minat atau cita-cita untuk bekerja di ranah konservasi begitu Pak? Sebenarnya banyak ya. Memang selayaknya sarjana perikanan sebenarnya tidak kita itu memiliki kemampuan ya, memiliki peluang yang sama seperti sebenarnya mau kita itu bekerja sebagai di pakan, di parasit, penyakit, bioteknologi, di ikan lokal. Ketika kita menjadi sarjana SPI lah, ya sama peluangnya sama gitu. Cuman ada hal lain yang bisa dikerjakan bagi para pegiat konservasi ikan. Satunya adalah di NGO. Jadi NGO atau non-government organization ya, jadi organisasi yang tidak terikat secara formal dengan pemerintah. Misalnya kalau kita itu ada Ekoton di sini ya. Ekoton itu salah satu NGO yang cukup besar di Jawa Timur. Mereka bergerak di bidang konservasi sungai. Kita bisa lulusan sarjana perikanan bisa aktif di sana. Atau yang ada di Jawa Barat ada Greenation itu salah satu konservasi keanekaragaman hayati yang ada di Jawa Barat, basisnya di Bandung, apalagi yang di Papua itu banyak sekali NGO yang sebenarnya bisa dimasuki, kita bisa gabung di sana untuk melakukan proyek-proyek terkait dengan konservasi begitu. Kalau misalnya tanpa membeda-bedakan ya, misalnya mahasiswa yang lulus secara yang tidak di bidang konservasi ya, memang mereka akan concern di balai, misalnya perusahaan begitu ya, balai perusahaan atau peneliti begitu. Tapi yang bergerak di bidang konservasi, mereka sebenarnya lebih fleksibel sebenarnya. Mereka ya sekali lagi bisa tidak hanya di jalan yang sudah baku, ada yang non baku, jalan yang tidak baku ya. Salah satunya adalah melalui bergabung dengan NGO yang tentu saja yang baik begitu ya.
Ya Pak, di bidang konservasi ini sangat penting ya Pak untuk keberlangsungan lingkungan kita juga. Jadi kita generasi muda wajib untuk juga menjaga lingkungan kita. Nah, Pak Feril, sayang sekali karena memang kami dibatasi oleh durasi waktu ya Pak. Sebenarnya saya pribadi sih nggak mau untuk mengakhiri podcast pada siang hari ini karena memang sangat asik dan seru sekali. Mungkin di lain kesempatan kita lanjut lagi ya Pak berdiskusinya mengenai ikan-ikan endemik. Terima kasih banyak Pak Feril atas ilmu barunya karena menambah insight untuk kita juga gitu Pak. Terima kasih banyak Pak Feril telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama di podcast Fish Flash News. Seru banget nih podcast kita pada siang hari ini tentang keanekaragaman dan juga konservasi ikan lokal atau endemik bersama Pak Feril Haksan. Kita sebagai generasi muda itu kita harus nih bisa mengeksplor ikan endemik. Jadi kita tuh nggak hanya meneliti ikan-ikan yang udah familiar aja, tapi kita tuh juga bisa meneliti ikan-ikan endemik yang belum familiar di telinga masyarakat. Nah, itu sebuah poin plus ya juga bermanfaat bagi masa depan kita juga. Kita jadi tahu hal yang belum banyak diketahui oleh orang. Nah, itu kan juga menambah wawasan orang lain gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman semua, terutama yang mau skripsi nih, bisa dijadiin bahan kayak ikan-ikan endemik yang masih belum familiar. Nah, tentunya pasti membutuhkan usaha yang lebih lah, tapi nanti hasilnya juga pasti keren lah. Mungkin podcast pada siang hari ini cukup sampai di sini aja ya Sobat Fish Flash News. Kita lanjut lagi di podcast selanjutnya, pasti lebih menarik lagi, dan pantengin terus IG juga YouTube-nya Fish Flash News. Jangan lupa dong like dan komen pastinya. See you, sampai jumpa ya teman-teman.